Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Rostikarani, NPM 1911010436, akan memaparkan tugas individu mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Happy Komike Sari, MPDI. Yang pertama, pengertian inovasi pembelajaran. Sebelum mengetahui apa itu inovasi pembelajaran, saya akan sedikit memaparkan tentang inovasi dan pembelajaran. Menurut Suprayekti, inovasi adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan dirasakan sebagai hal yang baru oleh seseorang atau masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Menurut Hera Lestari Mikarsa, ada dua istilah yang berkaitan erat dengan pembelajaran, yaitu pendidikan dan pelatihan. Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran merupakan suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Masalah yang ada di Indonesia sehingga diperlukannya sebuah inovasi pembelajaran. Masalah yang dihadapi di Indonesia saat ini adalah adanya pandemi COVID-19. Wilayah sekolah yang termasuk dalam zona merah menyebabkan sekolah tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan full daring. Dengan demikian, pembelajaran tetap berjalan dengan menggunakan gadget. Permasalahan pembelajaran yang biasa dihadapi selama pandemi adalah siswa kurang semangat dalam belajar. Beberapa wali murid mengeluh dengan kegiatan belajar jarak jauh. Di antaranya karena anak cenderung lebih patuh kepada guru daripada orang tua. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki gadget karena gadget mungkin digunakan oleh orang tuanya bekerja atau satu HP digunakan bersamaan dengan kakak dan adik dan permasalahan lainnya. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong pendidikan di Indonesia perlu berinovasi. Yang pertama yaitu visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal berupa kemampuan untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk, kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya, kemampuan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain, serta adanya ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Faktor yang kedua yaitu faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat, sulit dibayangkan misalnya bagaimana penyediaan gedung sekolah, begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu, seperti tenaga kerja, buku-buku, dan fasilitas-fasilitas lain pun turut dalam harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, serta yang terakhir yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Nomor 4, sebagai calon pendidik, apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah di nomor 2 dan 3?
Berkaitan dengan permasalahan dan faktor-faktor yang saya jabarkan pada poin nomor 2 dan 3, permasalahan yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sulitnya kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi yang digunakan dalam memecahkan masalah ini. Dilihat dari faktor-faktor yang mendorong pendidikan di Indonesia, perlu untuk berinovasi. Hal yang akan saya lakukan sebagai calon pendidik yaitu dengan memberikan tutorial dalam pembelajaran. Cara tersebut merupakan sebuah inovasi yang dapat mengupayakan proses pembelajaran serta dapat menciptakan suasana baru yang dapat mendukung untuk tercapainya kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas. Metode ini merupakan inovasi baru yang dapat saya berikan untuk mempermudah para siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Karena dilihat dari pembelajaran di sekolah sebelumnya, masih banyak guru yang hanya memberikan materi dan tugas saja, tanpa menjelaskan lebih detail kepada para siswanya. Hal ini akan membuat siswa menjadi kesulitan dan kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, inovasi ini diharapkan mampu dapat mengarahkan siswa agar tidak kesulitan dan kegiatan belajar menjadi lebih terarah. Tetapi perlu diperhatikan lagi bahwa metode ini perlu dilakukan terlebih dahulu terhadap orang tua agar dapat membantu proses pembelajaran anak-anaknya dalam mengoperasikan gadget. Guru dapat menyampaikan pembelajarannya dengan berbagai cara informasi pendukung lainnya, seperti menampilkan PowerPoint, menggunakan aplikasi tambahan seperti Zoom, Classroom, dan masih banyak lagi. Metode ini sudah mencakup dalam materi yang telah dipaparkan oleh Dones, yakni agregasi, relasi, kreasi, dan sharing. Pertama, agregasi, yakni mengakses dan mengumpulkan sumber informasi yang beragam dan luas untuk dibaca, dimainkan, dan dilihat. Inovasi ini sudah cocok pada poin pertama, yakni menampilkan video tutor di YouTube yang bisa diakses secara luas. Kedua, relasi, yakni melakukan refleksi terhadap informasi yang telah didapatkan. Siswa dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan menyimak video yang telah disediakan tadi. Ketiga, kreasi. Guru dapat mengkreasikan tampilan video yang akan ditayangkan, seperti menambahkan animasi, background, serta PowerPoint untuk memudahkan para siswa dalam memahaminya. Yang keempat, sharing. Sharing dapat dilakukan di pertemuan berikutnya dan mengulas kembali pembelajaran di pertemuan sebelumnya, atau biasa kita sebut sebagai evaluasi pembelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.